ramainya terkait masalah virus corona, terutama masail fikih ya, masalah fikih atau hukum fikih. Pertanyaan pertama ini datangnya dari Abang Wisman ya. Saya jawab di hari ini, yaitu mengenai hukum mengganti redaksi azan atau menambahi redaksi azan. Kita lihat beredar video bahwa di Kuwait atau di negeri Arab Timur Tengah ada kalimat yang terdengar dengan mikrofon sallu fi rihalikum. Ada kalimat juga sallu fi buyutikum. Apakah seorang muadzin atau orang yang suka azan baik di masjid maupun di mushola boleh menambahkan redaksi ini atau tidak? Saya bacakan takbir, jawabannya adalah boleh dalam kondisi tertentu. Wa kadza fahimahu Syafi'i. Demikian yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Fa innahu qala fi kitabihi. Imam Syafi'i pernah berkata begini: idza kanat lailatun matiratun. Jika malam itu ya diselimuti oleh angin yang lebat, angin yang kencang, angin yang dahsyat, au dzata rihin wa zulmatin, atau adanya kegelapan yang luar biasa, wa yustahabbu ayyaqulal muadzin, disunahkan orang yang sedang azan idza farigha min adzanihi, kalau dia selesai dari azannya, ala sallu fi rihalikum, ketahuilah kalian salat di tempat kalian berada. Fa in qalahu fi azna'il adzan. Nah, itu setelah azan, redaksi pertama. Kalau di pertengahan azan bicaranya boleh enggak? Ba'dal hayya, setelah hayya 'alal salam, hayya 'alal salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Jadi boleh nggak nambahin redaksi azan? Boleh. Atau menambahkan baik di tengahnya setelah hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, ataupun di setelahnya la ilaha illallah sallu fi rihalikum. Dengan catatan kalau seandainya ada hujan yang lebat atau gelap yang luar biasa, atau bahkan pada ilatnya seperti adanya virus corona di zona-zona merah yang sudah mengkhawatirkan jika terkumpulnya orang tanpa dideteksi siapa yang terjangkit penyakit virus corona, maka ini silakan. Sebab itu di antara uzur Jumat dan jamaah itu adanya al-khaufu, dan adanya rasa takut ala ma'sumin min nafsihi, adanya rasa takut. Jadi boleh nggak sholat di rumah saat ada virus corona? Boleh nggak? Boleh. Dan boleh nggak sholat di masjid? Lebih boleh. Jadi tidak ada yang masalah. Mereka yang punya keyakinan tawakal bagus, tawakal yang kuat, bahwa udah mati mau mati aja ya kan? Gua datang ke masjid wayanya mati, dan gua datang ke masjid mati lebih baik daripada gua nggak datang ke masjid. Ini silakan. Atau yang mau sholat di rumah silakan juga. Yang nggak bener nggak sholat tapi ikut debat. Nah ini permasalahan yang nggak sholat tapi ikut debat. Jadi hukum mengganti redaksi azan atau menambah redaksi azan dengan sallu fi rihalikum itu adalah hukumnya boleh. Diambil dari Fathul Bari juz 5 halaman 304. Dan silakan dibagikan. Nah, ini kertasnya.
Satu orang 3 lembar ya. Satu orang 3 lembar. Nanti ada persoalan-persoalan dan ada pertanyaan yang menyusul nih. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Dibantu. Itu yang ngebagi dibantu. Dibantu. Ya, yang ke depan siapa, yang belakang siapa. Insyaallah kertasnya nggak ada virus corona nggak. Yeah. Udah, sambil jalan ya. Yang kedua, muncul pertanyaan ketika sudah merajalela virus corona, maka di berbagai tempat ada orang sholatnya softnya jarang-jarang, betul? Betul nggak? Softnya jarang-jarang. Nah, apakah boleh hal ini dilakukan untuk diterapkan bagi DKM masjid atau musola atau tidak boleh? Idza dakhala rajulun, apabila telah masuk seseorang, wal jama'atu fi shalah, sedangkan orang lagi berjamaah salat, kuriha, maka makruh hukumnya ayyaqifa munfaridan, dia berdiri sendiri. Bal, tetapi in wujida furjatan, jika ia temukan celah, au sa'atan fi shaf, atau tempat yang luas pada shaf, dakhalaha, dia harus masuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, shaf sesuai aturan sunnah Nabi ajarkan sawu sufufakum, harus rapat satu sama lain. Ini aturan aslinya. Rapat satu sama lain dalam kondisi apa rapat? Rapat tanpa nginjek kelingking. Nah, ini ada nih zaman sekarang orang saking mau rapatnya kelingking orang injak, mana lagi cantongan lagi. Bahaya ini. Nah, rapat posisi pundak dengan kaki ya. Kaki ini jangan kasih selah. Kenapa kita disuruh merapatkan barisan? Yang pertama, supaya tidak ada masuk selah setan. Yang kedua, sebagaimana dicatat dalam satu surah di Al-Quran, itu ada surah namanya surah Shaf. Shaf ini adalah surah yang sebelum surah Al-Jum'ah. Sebelum Jum'ah ini ada surah As-Shaf namanya. Ini surah ini mengajarkan kita untuk merapatkan barisan. Umat Islam kalau rapat barisannya, umat Islam kalau tidak saling ribut satu sama lain, merangkul kekuatan satu sama lain, ini mustahil bisa diserang oleh orang-orang kafir. Ini yang repot. Kenapa umat Islam, kenapa partai Islam gak pernah menang di Indonesia? Karena berapa banyak partai Islam jumlahnya. Pecah, ada partai ini, partai ini, partai ini, partai itu. Ya Islam mau masuk dari mana? Nah, kalau coba satu kuat, kayak dulu satu kuat. Nah, ini kemungkinan memperoleh banyaknya suara. Sekarang masing-masing bikin partai. Makanya tidak disofkan atau tidak digabungkan jadi satu, maka ini gampang dipecah belah oleh orang-orang yang niat kurang baik untuk agama Islam. Kembali kepada shaf, gimana hukumnya? Umpama Ustadz Zamakhsyari udah jadi imam. Ya, kalau Ustadz Zamakhsyari yang jadi imam biasanya makmum nangis. Masya Allah. Kenapa? Ingat cicilan. Nah, saya masuk. Begitu saya masuk, padahal shaf ada 3 baris, tapi saya berdiri di belakang. Tuh kalau Anda gambarin Masjid Al-Ittihad, itu di belakang ada pintu masuk, itu ada pintu masuk. Saya nyender dekat pintu, padahal shaf di depan 3. Ini hukumnya makruh. Sholat sendirian walaupun ngikutin imam, tapi dia tidak mengikuti shaf. Padahal aturan sunnahnya ketika kita datang, kita harus masuk dalam shaf. Bahkan orang yang sudah di tengah sholat melihat ada shaf yang depan batal, dia harus masuk perlahan. Seperti minggu lalu kita udah bahas hal ini, bagaimana caranya masuk ke dalam shaf yang kosong ketika ada shaf yang renggang. Nah, pertama,
Kemudian apakah kita ini ya boleh kalau ada di belakang? Ini makruh hukumnya. Hukumnya makruh karena tidak terjadi antara makmum yang paling di belakang safnya dengan dia, ini jauh jaraknya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu ada batasan antara makmum terakhir di masjid dengan orang yang bersambung daripadanya. Ini sekitar 300 zira. Dalam ukuran 300 zira. Jadi kalau saya ditanya, gimana seandainya sholat di rumah kemudian imamnya di masjid? Nah ini, sholat di rumah imamnya di masjid. Kalau seandainya tidak ada haid, tidak ada penghalang, ini silakan Anda bisa melihat makmum yang terakhir di shaf terakhir dalam kapasitas jarak yang tidak melebihi 300 zira. Ini silakan Anda bisa berdiri untuk melihat makmum dan mengikuti praktek makmum yang paling belakang agar Anda terikut jamaah di antara jamaah tersebut. Nah, aturan sunnahnya kita masuk, nggak boleh kita di belakang nih, makruh. Tadi saya bilang makruh. Walau waqafa munfaridan. Tapi apakah makruh membatalkan sholat? Seandainya dia berdiri sendiri. Udah mungkin dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan kondisi putus cinta. Ya, emang hidupnya udah biasa sendiri, jadi dia mau baris di shaf sendiri juga. Apakah sholatnya sah? Sahhat sholatuhu. Sah sholatnya. Yang terpenting dia ini tahu gerakan imam atau gerakan imam yang diikuti oleh dia. Paham maksud saya? Nah ini permasalahan nanti nyari di belakang tiang. Imamnya suaranya pelan, dia nggak tahu gerakan imamnya, terus niatnya makmuman. Ini mas persoalan. Tapi kalau seandainya dia tidak di belakang tiang dan dia tahu gerakan imam atau gerakan makmum yang berada di belakang, sahhat sholatuhu wa in kanat makruhan. Sah sholatnya sekalipun makruh. Dalam kondisi corona ini terlebih dibilang 1 meter ya, 1 meter berjarak agak renggang dengan orang lain dikhawatirkan menular. Penyakit ini dikhawatirkan menular. Nah ini sah-sah aja sholatnya. Tapi makruh. Tapi kalau dalam kondisi darurat seperti corona, nah ini sebaiknya DKM atau DKM masjid atau pengurus masjid ini memang sudah di depan ini sudah menyeken kepala ini. Apakah tandanya miskin atau kaya? Ataukah tandanya punya cicilan atau kosong dari cicilan? Punya kreditan atau tidak nih? Sekarang kan zaman kita lagi di-scan kepala kita ini kayak di Indomaret ini. Nah, ini masjid-masjid ini ngadain seperti ini alangkah bagusnya, atau membagikan masker. Memang persoalannya ini caleg-caleg gini dulu aja bisa bagiin baju, sekarang aja kemana dia itu pada itu nggak tahu, tenggelam di mana kali. Nah ini diambil dari kitab Rawdatul Talibin juz 1 halaman 356 Imam Nawawi. Kemudian muncul penderita di Indonesia hari ini sudah sampai berapa? 5 penderita yang korban jadi meninggal dunia 59. Kalau tidak salah baca saya tadi sore 59 apa 49? 49. Mudah-mudahan ini angka terakhir. Kalau angka terakhir berarti nggak ada lagi yang jadi korban, dan yang terjangkit virus corona berarti mudah-mudahan akan sembuh, amin. Nah, korbannya sudah sampai 686 ya. Sore ini 686. Di Jakarta adalah jumlah nominal yang paling banyak. Tentunya bagi orang yang sudah mengalami atau orang yang sudah terjadi di antara keluarganya, mereka sedih dan sangat sedih sekali. Persoalan muncul dalam fikih. Jenazahnya diurusin, disolatin, dimandiin, apa langsung kuburin? Nah, kita baca di sini. Wasubba 'ala majruhin. Cukup dituangkan air pada jenazah yang terkena luka atau menular wabah.
amkana sabbu alaihi, jika memungkinkan untuk menuangkan itu, min ghairi khasyatin taqattu'in au tazallu'in ma'un min ghairi dzalika, tanpa ada rasa khawatir terlepas anggota badannya atau dirusakkan oleh air dan semacamnya. Jadi kalau memang virus corona yang terkena menjadi korban dan meninggal dunia, ini menurut penelitian dokter masih bisa dikasih air, ya tentunya atas penelitian dokter ya. Fikih juga bekerja sama dengan dokter. Ya, jika ini dialirkan air itu tidak pengaruh kepada jenazah corona, maka nggak masalah. Tapi kalau pengaruh atau orang yang mengalirkan khawatir terjadi penularan kepada dirinya, bagaimana sikapnya? Kama jedurin wa nahwihi, seperti orang yang tertimpa cacar. Ya, cacar itu kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, cacar ini temennya corona. Di antara penyakit yang menurut medis menular. Saya ngomong menurut medis ya. Menurut medis cacar itu adalah menular. Fayusabbul ma'u alaihi illam yakhaf tazallu'uhu aw taqatta'uhu fa illam yumkin bi an khifa ma dzukira yumimma. Kalau seandainya yang terkena penyakit corona dan wabah corona ini dianggap bahaya ketika sudah jadi mayit dituangkan air, maka ini ditinggalkan, cukup ditayamumi. Beredar video juga di negeri Arab bahwa jenazah corona ini diaurin debu dengan niat tayamum badalan anil wudu atau badalan anil ghusl, sebagai ganti daripada memandikan, yaitu di tayamum. Seperti halnya orang yang sedang dalam keadaan junub tapi faqid alma, dia nggak ada air, maka dia tayamum cukup. Begitu pula mayit yang dikhawatirkan terkena air tambah parah, atau orang yang menuangkan takut, maka cukup ditayamumkan. Seandainya ditayamumkan ini adalah tidak juga atau khawatir juga, cukup dikuburkan. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini agak ketat. Tayamum ini wajib. Kita nggak bisa mandiin, aurin aja sama debu, niatin. Caranya gimana? Debu, kemudian diniatin tayamum buat mayit ini. Ya, jangan banyak-banyak debu sama pasirnya. Udah dia mati karena corona, itu tiba nama pasir juga lagi. Jangan. Nah, ini cukup diaurin, diniatin mandiin. Nah, setelah ini karena apa? Mandi mayit hakikatnya dengan mentayamumkan mayit, ini hakikatnya untuk diperbolehkan sholat. Nah, nanti berangkat ke permasalahan sholat. Apakah disolatkan jenazah corona atau tidak? Nah, ini menjadi masalah lagi. Bagi mazhab yang berpendapat bahwa orang yang mati karena wabah itu dianggap sebagai mati syahid, maka tanpa disolatkan pun dimasukkan langsung dalam kuburan, insya Allah jika dia termasuk min ahli la ilaha illallah dakhalal jannah, amin. Kalau dia termasuk orang yang beriman dan ucapannya selama hidupnya itu tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga walau tidak disolatin. Tapi ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini mestinya walaupun tidak dimandikan atau ditayamumin, diganti dengan tayamum, maka kita sholatin. Nah, persoalannya, kira-kira dokter secara medis mayit yang sudah meninggal dunia, ya namanya mayit dan meninggal dunia, jenazah yang sudah siap untuk dikuburkan, kalau disolatin ini bahaya nggak buat yang nyolatin? Tetap nular apa enggak? Kan kalau dia masih hidup kan menular katanya. Kalau mati nular nggak? Nggak tahu ya. Besok lu survei masing-masing ya. Nanti kasih tahu saya. Nah, ini kalau dia masih menular, maka fikih merukhsah untuk tidak disolatin. Karena dia termasuk mat'un. Mat'un ini adalah orang yang terkena wabah dan dianggap syuhada. Nah, ketika seandainya dia tidak membahayakan, alangkah baiknya masyarakat tetap menyolati. Kalau seandainya dokter bilang nggak bahaya,
kalau udah meninggal ini nggak bakalan virusnya menyebar. Kita sholatin untuk apa? Menghibur keluarga yang sudah ditinggal oleh keluarganya bahwa meninggal dunia. Ini udah nggak bisa ditengok. Ini kan kejadian di rumah sakit Persahabatan. Ya, dokter meninggal dunia, keluarganya nggak boleh jenguk, langsung aja disuruh masuk dimasukin ke dalam kuburan. Nah ini kalau memang dianggap menular dan membahayakan, ya apa daya, maka fikih merukhsah untuk tidak disolatin dan dianggap syahid. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang tetap disolatin, ditayamumin sedikit disolatin. Sebab apa? Ya kesian orang udah matinya nggak dilongok, nggak disolatin juga, nguburin juga langsung dimasukin oleh dokter. Nah, tapi itu kalau nggak membahayakan. Saya ulangi lagi, kalau tidak membahayakan. Tapi kalau membahayakan kata dokter, ya apa boleh buat kita, gitu kan? Yang namanya sudah meninggal, ya hitung aja warisannya, nggak apa-apa. Ya ini diambil dari Asyarhul Kabir Ilar Rafi. Kalau Anda termasuk keluarganya, juz 4 halaman 410. Muncul pertanyaan selanjutnya. Di era wabah corona ini, ya, ada harga-harga yang menambung yang tadinya tidak mahal jadi mahal, ya. Apa itu? Di antaranya Scan. Dulu berapa harganya? Berapa? Tadinya berapa harganya? 550, sekarang? Hah? 3 juta? Mengapa zaman ngenyetop banyak nih gitu? 3.200.000 nih melambung harganya. Masker dulu berapa? Gope, sekarang? Enggak sampai 500.000, 10.000. Nah, wah itu. Nah ini hand teaser. Detol. Tadinya berapa? Yang 50 mili. 9.000. Ada yang jual 9.000, 8.000, ada yang jual 10.000. Sekarang 55.000. Ada yang jual 75.000, ada yang 80 juga. Yang tadi gorogoin tuh 80 tuh. Nah, persoalannya ketika cuci tangan itu, ini kan ada 3. Kalau nggak orang berikhtiar pakai masker, kalau tidak setiap masuk satu tempat di-scan. Yang ketiga, kalau nggak cuci tangan. Namanya kalau bahasa ininya disebut hand sanitizer. Nah, begitulah kira-kira. Nah, lidah roh buaya ini berat ini sebut-sebut begini. Apalagi lidah kosambi. Ini ada alkoholnya sebagian. Bagaimana? Apakah dianggap najis atau tidak? Nah, ini kita baca. Madatu alkohol. Zat alkohol ghairu najasatin syar'an. Menurut syarah, saya pertama sebelum saya jelasin, ini sebenarnya ada 2 khilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan alkohol itu haram. Maka dari itu banyak guru-guru kita menanyakan ketika kita memberikan minyak wangi, tanya ini ada alkoholnya nggak? Nah, kalau ada alkoholnya dia nggak mau pakai. Tapi kalau nggak ada alkoholnya pakai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini yang saya jelasin. Madatul alkohol ghairu najasatin syar'an. Zat alkohol tidak najis menurut syara. Binaan ala ma sabaqa taqriruhu. Dengan dasar kaidah yaitu segala sesuatu min annal asla fil asya at-tahara. Segala sesuatu aslinya itu suci. Segala sesuatu aslinya suci. Kita jalan atau kita datang terlambat Jumatan, enggak dapat shaf. Ada cuman di bawah ini ada batak masjid. Kita nggak bawa sejadah juga. Mengapa? Nggak dibagi, ngarep pulang umroh. Nah, begitu kita masuk ke dalam masjid, lalu kemudian nggak ada sejadah, nggak ada apa. Ini kita mau sholat di situ boleh nggak? Al aslu fil asya tahara. Asalnya sesuatu tahara. Kalau tidak kita lihat di situ ada kencing kucing, kencing apa lagi? Yang suka kencing sembarangan. Tikus kencing apa berak? Berak. Apa segala macam najis. Enggak apa-apa kita sholat begitu di atas tanah. Al aslu fil asyi at-tahara. Asalnya suci. Nah, begitu juga dikiaskan dengan alkohol. Sawaun kana alkohol sorfan am mukhaffafan.
baik itu alkoholnya itu telah dikurangi kandungannya dengan campuran air ataupun tidak dikurangi, dengan menggunakan pendapat yang bahwa tarjihan lil qauli bi anna najasatul khamr wa sairil musakkirat ma'nawiyatun ghairu hissiyah li'tibariha risan min amali syaitan. Nah, jadi ini mengambil pendapat yang sedikit agak ringan, yaitu memperbolehkan alkohol, apalagi di zaman kita wabah corona seperti ini. Ini kalau mau dilihat kitabnya Mu'alim almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami pun ada, saya catat di sini tuh. Di Taudhihul Adillah. Beliau ini punya kitab namanya Taudhihul Adillah, tanya jawab buku ya, buku bahasa Indonesia tanya jawab yang disertai dengan ibarat-ibarat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Dan di antara pertanyaan fikih yang dijawab oleh beliau dalam kitab Taudhihul Adillah di jilid yang ke-7 itu adalah alkohol ghairu najasah. Alkohol itu tidak najis. Jadi silakan, nggak apa-apa juga kalau DKM abis ngasih hand teaser terus dia nyuruh cuci tangan dulu, ya semprot cuci tangan dulu baru, atau dia langsung nyuruh masuk aja, nggak apa-apa. Ini khilaf bainal ulama. Nah, kondisi seperti ini kadang kita dalam kondisi yang memang mengharuskan kita ini untuk menggunakan pendapat-pendapat yang memang ada toleransi di tengah-tengah ulama. Ada khilaf di antara ulama. Seperti halnya Jumatan. Seperti halnya Jumatan yang saya sudah share di dalam grup itu. Yang selanjutnya, nah ini Jumatan berjamaah di masjid, haruskah ikut kata pemerintah atau tidak? Kenapa saya cantumin di sini? Karena bahas masalah Jumat atau tidak, saya sudah bahas itu. Kalau yang membaca grup, yang punya kota, ya, yang punya kota, yang nggak punya kota ini bahaya nih, nggak dapet juga nih. Nah, ini kalau ada yang kota, ada kotanya, dia akan memantau di situ. Masalah Jum'ah udah saya bahas. Nah, masalah sekarang masih ada masjid, termasuk Al-Ittihad, masih ada musola yang mendirikan Jumat. Apakah ini dianggap menentang pemerintah, dan apakah harus ada izin pemerintah dalam melaksanakan Jumat atau sholat jamaah? Kita baca. Anna iqamatal Jum'ah, bahwa mendirikan Jum'ah, la tatawaqqafu ala idnil imam au naibihi, tidak mengharuskan adanya izin pemerintah atau perwakilannya. Bittifaqil a'immatis tsalatsah, sepakat ulama yang 3 khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan Abi Hanifah yang hanya berpendapat mengharuskan adanya izin dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, maka tidak boleh didirikan Jumat. Nanti akan berdampak nih, nggak menutup kemungkinan ya, seperti sekarang sudah mulai tongkrongan itu dibubarkan oleh polisi. Saya sangat khawatir dan akan sedih sekali kalau ada masjid nanti dibubarkan oleh polisi gara-gara sholat jamaah. Nah, kecuali kalau memang sudah dalam kondisi apa? Kondisi benar-benar parah sekali. Nanti kalau itu tetap kita mengamalkan sunnah. Jangan dibilang orang yang gak sholat jamaah di masjid gak mengamalkan sunnah. Mana sunnahnya? Kata Nabi, kalau ada ta'un di negeri kamu jangan keluar. Kalau ada taun di luar, kamu jangan pergi. Tapi kalau ada taun di tempat kamu jangan keluar dari rumah. Nah, kita belajar uzlah. Kalau kata orang tasawuf ini, kita sekarang ini akan belajar uzlah di rumah masing-masing untuk berpikir dan berzikir serta melihat, memahami hikmah apa yang terbesar daripada kasus corona. Saya mendapat pertanyaan dalam Instagram, komentar sih. Salah satunya itu adalah, Ustaz, alhamdulillah di antara hikmah corona, baba saya tadinya kagak sholat, sekarang jadi mampus gue. Nah ini bagus aja, ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Ya, tadinya dia nggak sholat, ternyata babanya jadi sholat. Wa ani Syafi'i wal Asaf, ada sebagian dari pendapat madhab Syafi'i, yundabu istidanu fiha khasyatal fitnah wa khurujan minal hilal. Ada pendapat yang menyunahkan untuk izin. Jadi kalau pemerintah sudah tidak izinkan,
ya, itu sebaiknya kita tetap sholat atau tidak? Nah, ini tergantung kembali ke tawakal masing-masing sebenarnya.